Puji Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita tentang Simon Petrus. Bagaimana Simon Petrus ini mengalami perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, saudara. Amin. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-5, coba ditampilkan ayat 5, dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi saudara, rupanya Simon Petrus ini dan kawan-kawannya, mereka pergi mencari ikan semalam-malaman. Tetapi mereka mendapatkan hasil yang nihil. Kemudian ketika pagi-pagi, saudara sentuhan, pagi-pagi mereka kemudian bertemu dengan Yesus dan keadaan mereka diubahkan. Dari keadaan yang tidak baik, semalam-malaman berusaha mencari ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, menjadi keadaan yang baik. Di dalam ayat 6, coba kita baca ayat 6. Ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi sebelum mereka bertemu dengan Yesus, mereka sudah capek, saudara. Mereka semalam-malaman mencari ikan. Mereka mempergunakan mungkin pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mencari ikan, tetapi hasilnya nihil. Tetapi berbeda ketika mereka bertemu dengan Yesus. Dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi terjadi perubahan dari yang tidak baik menjadi baik ketika mereka bertemu dengan Yesus. Amin. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang menjadi prinsip yang penting untuk kita perhatikan adalah Yesus adalah solusi bagi hidup kita. Amin. Saudara sama Tuhan, Yesus atau Tuhan selalu ingin berbuat yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu ingin membuat yang baik bagi kita. Tetapi memang saudaraku sama Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kuasa Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Saudara, kalau pertolongan Tuhan terjadi, maka seperti cerita ini, kondisi kita yang tidak baik bisa diubahkan menjadi baik, saudara. Amin. Jadi hari-hari ini juga kita mungkin mengalami masa yang sulit. Ya, hampir semua orang di dunia ini, di Indonesia, di Bungo ini juga mengalami keadaan yang kurang baik karena pandemi virus corona. Tetapi saya percaya, saudara, ketika Yesus melakukan sesuatu untuk kita, maka keadaan yang tidak baik akan berubah menjadi baik bagi kita. Amin. Keadaan yang tidak menguntungkan akan menjadi menguntungkan bagi kita. Karena Yesus kita adalah Tuhan Maha Kuasa. Yesus kita adalah Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dan saudara, kalau Yesus berkehendak, kalau Tuhan berkehendak, maka yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Kalau Tuhan berkehendak, maka keadaan kita yang tidak baik akan diubahkan menjadi baik. Nah saudara, kita akan membahas pada hari ini tentang 3 hal yang dilakukan oleh Simon Petrus sehingga Tuhan mengubah keadaannya dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Kita perhatikan saudara, di dalam ayatnya yang ketiga. Coba ayat yang ketiga dikatakan, ayat 3a. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi saudara, hal yang pertama yang dilakukan oleh Simon Petrus sehingga hidupnya diubahkan atau keadaannya diubahkan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, hal yang pertama yang dia lakukan adalah
dia memberikan perahunya untuk dipakai oleh Yesus. Ya kan? Simon Petrus memberikan perahunya untuk menjadi sarana bagi Tuhan menyampaikan Injil pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih Tuhan, sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan, Simon Petrus ini bisa saja dia tidak memberikan perahunya untuk dipakai oleh Yesus. Mengapa? Karena dia sudah capek, saudara. Ya, dia capek secara tenaga, capek juga secara pikiran. Ya kan? Bayangkan saudara, semalam-malaman mereka berusaha mencari ikan tetapi tidak dapat. Jadi itu capek tenaga, capek pikiran juga. Biasanya kalau orang capek, pengennya apa saudara? Pengennya istirahat, betul enggak ya? Jadi kalau kerja malam itu lebih capek daripada kerja siang. Dikatakan semalam-malaman, berarti sepanjang malam mereka berusaha, mereka bekerja ya untuk menangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa saudara. Capek saat itu. Simon Petrus sebenarnya sedang capek waktu itu. Dan bisa saja dia tidak memberikan perahunya untuk dipakai oleh Yesus. Tapi dia tidak melakukan itu saudara. Sekalipun dia capek, dia memberikan perahunya menjadi sarana, menjadi alat bagi Yesus untuk menyebarkan Injil. Nah saudara kusam Tuhan, di dalam kehidupan kita juga prinsip ini penting sekali untuk kita perhatikan. Mari saudara Tuhan, kita memberikan apa yang ada pada kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di daerah kita. Amin. Untuk melebarkan kerajaan Allah di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Saudara, sama seperti Petrus, ketika dia memberikan perahunya, dia tidak mengalami kerugian, tapi justru dia mengalami keuntungan. Karena apa? Karena Tuhan mengubah keadaannya dari nihil menjadi mendapatkan tangkapan yang sangat banyak. Saya percaya saudara, ketika kita memberikan apa yang ada pada kita untuk menjadi sarana bagi Tuhan melebarkan kerajaan Allah, maka itu tidak akan membawa kerugian bagi kita, tetapi justru itu akan membawa keuntungan bagi kita. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah saudara, hal yang kedua yang membuat Simon Petrus ini diubahkan Tuhan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik adalah Simon Petrus ini juga memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau menurut saya mereka itu sedang ibadah kalau untuk ukuran kita sekarang, ya kan? Karena kan ada pemberitaan firman, mungkin ada puji-pujiannya, nyanyian-nyanyiannya dan sebagainya, ya. Tetapi yang penting di sini saudara, di tengah-tengah kecapeannya Simon Petrus ini dia mau memberikan waktunya untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan sesama pada saat itu. Dia memberikan waktunya untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat seperti yang saya katakan tadi bahwa latar belakang cerita ini, Simon Petrus ini sedang capek saudara. Dia sedang capek, dia sedang letih. Ya, baik letih atau capek secara fisik maupun letih atau capek secara pikiran. Karena semalam-malaman mencari ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Sedang capek saudara. Tetapi sekalipun dia capek, dia memberikan waktu untuk bersekutu. Sekalipun dia capek, dia memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara Tuhan, saya percaya Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini. Jadi hal ini juga harus menjadi contoh bagi kita. Saudara Tuhan, meskipun kita capek mungkin, meskipun kita sibuk, tetapi jangan sampai kita lupa memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan.
Ketika kita sudah komitmen bahwa jam sekian, hari sekian, kita harus beribadah kepada Tuhan, mari kita berikan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan lewat firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, ketika kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah rugi. Karena kita sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memberkati kita. Karena kita sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengubah keadaan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti Petrus, sekalipun dia capek, sekalipun dia letih, tapi dia mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan waktu kita untuk beribadah, bersekutu, ya, di tengah-tengah mungkin kesibukan dan kecapean kita. Kalau memang waktu itu adalah waktu yang harus kita berikan untuk beribadah kepada Tuhan, usahakan saudara, usahakan supaya kita dapat bersekutu, dapat beribadah, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan, saudara. Percayalah, apa yang kau lakukan itu tidak akan membawa kerugian kepadamu, tapi justru itu akan membawa keuntungan, karena Tuhan akan memberkati hidupmu. Katakan amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga saudara sama Tuhan, kita baca di dalam ayatnya yang kelima. Ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Simon Petrus adalah dia memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Jadi yang pertama dia memberikan perahunya untuk menjadi sarana bagi Tuhan Yesus memberitakan Injil, amin. Yang kedua dia memberikan waktunya untuk bersekutu dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, Simon Petrus memberikan perhatiannya untuk firman Tuhan. Saudara, saya percaya kalau Petrus ini tidak memberikan perhatian kepada firman yang dia dengar, maka tidak akan mungkin dia melakukan firman tersebut. Tapi karena dia memperhatikan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena dia memperhatikan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka dia melakukan perintah tersebut. Maka dia melakukan firman tersebut. Dan ketika Petrus melakukan firman Tuhan, maka mujizat terjadi, saudara. Di dalam ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus dan kawan-kawannya melakukan perintah Tuhan, maka dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus dan kawan-kawannya, ya, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, karena mereka memperhatikan firman Tuhan, maka keadaan mereka diubahkan oleh Tuhan. Keadaan mereka yang sebelumnya tidak baik diubahkan Tuhan menjadi baik. Keadaan mereka yang sebelumnya nihil diubahkan Tuhan menjadi tangkapan yang sangat banyak. Karena apa saudara? Karena Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sangat-sangat dan sangatlah penting kita memperhatikan perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tuntunan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Karena saudara, kalau kita memperhatikan perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita, kalau kita memperhatikan tuntunan Tuhan yang disampaikan kepada kita, maka kita akan memiliki kecenderungan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan tersebut. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, barulah mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Ketika kita mulai mengerjakan firman Tuhan, ketika kita mulai
menerapkan firman Tuhan, maka mulai saat itu Tuhan melakukan mujizat bagi kita. Kalau Petrus bisa mengalami perubahan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik, karena dia memberikan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan, karena dia memberikan waktunya untuk bersekutu dan mendengarkan perintah Tuhan, dan karena dia memberikan perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga dia bisa melakukan firman Tuhan. Maka saya percaya ketika kita melakukan hal ini, apa yang dialami oleh Simon Petrus tidak mustahil akan kita alami juga.